sejahtera Tuhan tetap menyertai kita dalam setiap saat. Saudara yang dikasih Tuhan, kita kembali bertemu dalam renungan untuk Minggu Advent yang keempat untuk tanggal 18 Desember tahun 2022 ini. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, untuk kita renungkan sama-sama, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang menyertai kami dalam setiap saat kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk kesempatan ini Tuhan. Kami masih beroleh kesempatan untuk kembali merenungkan sebagian dari firman Tuhan, bergumul di dalam firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati dan berikan hikmat-Mu bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu saat ini, sehingga kami semua boleh dimenangkan di dalam Kristus dan semakin dewasa di dalam iman. Maka Bapa, berbicaralah kepada kami, kami sudah siap untuk mendengarkan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan membaca kitab Roma. Kitab Roma pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Inilah yang menjadi renungan kita di Minggu Advent yang keempat. Roma yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, demikian isinya. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Sampai demikianlah firman Tuhan yang sampai kepada kita di Minggu Advent yang keempat ini, dan kiranya Roh Kudus bekerja di dalam hati kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema untuk kita renungkan hari ini adalah anak Allah yang berkuasa. Anak Allah yang berkuasa. Sebelum kita mendalami tema dan nats firman Tuhan yang telah kita baca, ada satu pertanyaan bagi kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah dari saudara yang punya kerabat dekat orang terkenal? Yang punya kerabat dekat seorang pejabat? Atau yang punya kekuasaan? Seperti apa rasanya ketika kita memiliki kerabat dekat, orang yang terkenal, punya jabatan, atau punya kekuasaan? Saudara yang dikasih Tuhan, ada seorang bapak yang punya adik seorang pejabat. Dia dan keluarganya tinggal di kampung, sedang adiknya yang pejabat itu tinggal di kota beserta keluarganya. Maka dengan harapan agar anaknya, anak si bapak tadi, bisa sukses seperti adiknya, maka dia menitipkan anaknya itu ke rumah adiknya setelah lulus sarjana. Namun apa yang terjadi? Hampir 2 tahun anaknya tersebut masih juga pengangguran. Bahkan yang lebih parahnya, selama tinggal bersama dengan adik si bapak itu, si anak hanya dijadikan pembantu, penjaga anak, supir keluarga, dan lain-lain. Di situ hancurlah hati sang bapak mengetahui bahwa anaknya hanya dijadikan pembantu di rumah adiknya. Harapannya supaya anaknya bisa mendapat pekerjaan dan sukses seperti adiknya itu,
pupuslah sudah. Sehingga akhirnya dia menyuruh anaknya kembali ke kampung dan mencari pekerjaan sendiri tanpa mengharapkan bantuan siapapun. Dia menarik kembali anaknya tersebut ke kampung daripada dijadikan pembantu oleh adiknya yang pejabat itu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, apakah saudara pernah punya pengalaman yang serupa? Rasa bangga yang dimiliki oleh si bapak itu tadi, karena memiliki seorang adik, seorang pejabat sukses, seketika berganti menjadi rasa kecewa yang berat. Bangga jadi kecewa. Kenapa? Karena ternyata apa yang dia harapkan berbeda dengan kenyataan. Seperti dalam istilah dalam bahasa Karo yang dikatakan seringkali la ernanam, itu yang dialami. Dia punya adik yang sukses tetapi la ernanam, tidak ada faedahnya, tidak ada keuntungannya bagi keluarganya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pengalaman tersebut berbeda dan berbanding terbalik dengan pengalaman Rasul Paulus tentang Kristus yang dia kenal. Setelah dia mengenal Kristus, dia bertobat, dia mengenal Kristus dengan cara yang berbeda. Seperti apakah Kristus yang Paulus kenal? Mari kita dalami nats firman Tuhan yang telah kita baca tadi. Surat Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Roma ini merupakan suatu surat yang berisikan motivasi kepada jemaat yang ada di Roma, sekaligus pengajaran. Di dalam pembuka surat ini yang menjadi nats renungan kita, tampak bahwa di dalam renungan ini Rasul Paulus tengah mengenalkan dirinya. Dia memperkenalkan dirinya di ayat yang pertama. Rasul Paulus memperkenalkan bahwa dialah hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul. Saudara yang dikasih Tuhan, biasanya seseorang memperkenalkan diri kalau dia belum pernah bertemu dengan orang tersebut. Dia belum saling mengenal. Dan itulah konteksnya ketika itu. Rasul Paulus belum sama sekali pernah berjumpa dengan jemaat Roma dan belum saling mengenal. Namun sebagai sesama umat percaya, Rasul Paulus rindu untuk menyapa jemaat Roma dan memperkenalkan diri melalui suratnya. Untuk apa? Ternyata konteksnya ketika itu Rasul Paulus hendak berkunjung ke jemaat yang ada di Roma. Dia belum pernah sama sekali berkunjung menyapa jemaat Roma, belum saling bertemu dan belum pernah melayani jemaat Roma secara langsung, tetapi dia rindu untuk datang kepada jemaat Roma. Seperti yang diungkapkan di ayat yang ke-10 kalau kita baca lebih lanjut. Dia ingin berkunjung melayani jemaat Roma. Namun sebelum dia berkunjung, dia mau menyapa dan memperkenalkan diri untuk membuka hubungan dengan jemaat Roma sebagai sesama orang percaya. Di sini juga Rasul Paulus sekaligus ingin menunjukkan otoritasnya sebagai rasul. Dia adalah rasul Kristus yang dalam terjemahan Alkitab bahasa Karo disebut bahwa dia memperkenalkan diri sebagai suruh-suruhan Kristus Yesus. Suruh-suruhan, hamba. Dia memperkenalkan dirinya sebagai hamba. Otoritas Rasul Paulus sebagai rasul ingin dia tunjukkan bahwa otoritas itu dia dapat bukan karena kehebatannya, bukan karena pendidikannya, bukan karena dia ahli Taurat, tetapi karena Tuhan memberi dia kesempatan. Dia dipanggil oleh Allah. Sehingga dengan dasar itulah ia mengatakan dirinya sebagai hamba. Dan dia mau membangun hubungan emosional kepada jemaat di Roma sama-sama sebagai orang yang telah dipanggil Allah dan dijadikan orang-orang kudus, orang-orang pilihan. Kudus artinya dipisahkan, dikhususkan menjadi milik Kristus sebagaimana yang diungkapkan dalam ayat yang ke-6.
Jadi dalam pembuka surat ini, Rasul Paulus juga memuji. Dia memuji iman jemaat Roma yang tampaknya itulah menjadi salah satu alasan Rasul Paulus ingin berkunjung melayani jemaat Roma. Di mana dikatakan di ayat yang ke-8 bahwa telah tersiar kabar tentang iman jemaat Roma di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Berarti iman mereka itu diketahui oleh seluruh dunia. Mereka sudah dewasa di dalam iman. Lalu pertanyaannya, mengapa Rasul Paulus ingin datang dan melayani jemaat Roma sementara mereka sudah dewasa di dalam iman? Ibaratnya seorang anak yang sudah pintar, mahir, mengendarai sepeda, untuk apa diajari lagi? Ya, kira-kira demikian analoginya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus tampaknya mau menyatakan betapa dia merasa bangga setelah mengenal Kristus. Betapa dia merasa beruntung dengan menyadari siapa dirinya kini setelah mengenal Kristus. Kristus yang dia sebut anak Allah yang berkuasa. Ada rasa bangga di dalam dirinya, rasa bangga yang belum pernah ada sebelum dia mengenal Kristus. Yang dengan perantaran Kristus, yang dia namakan tadi anak Allah yang berkuasa, dia telah menerima kasih karunia. Dia merasa beruntung, dia merasa bangga karena melalui Kristus dia menerima kasih karunia menjadi seorang rasul. Ya. Jabatan rasul bukanlah jabatan main-main, bukan untuk adu kehebatan. Karena tanggung jawab rasul sangat besar, yaitu untuk menuntun semua bangsa percaya dan taat kepada Tuhan. Jadi semata-mata karena kasih karunia Allah, maka ia menjadi seorang rasul. Dia dilayakkan karena kasih, bukan karena kehebatannya. Itu satu bentuk pengakuan yang bisa kita dapat dari kata-kata Rasul Paulus. Dan demikian pula lah kasih Allah bagi setiap orang percaya, khususnya jemaat di Roma ketika itu, yang dikatakan di ayat yang ke-6, termasuk kamu juga. Berarti mereka juga orang-orang yang beruntung telah mengenal Kristus sebagaimana yang dirasakan oleh Rasul Paulus. Lalu Rasul Paulus pun tidak lupa menggantungkan harapan dan doanya kepada Tuhan agar jemaat ini senantiasa disertai oleh kasih karunia Allah. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, nampaklah di sini bahwa Kristus yang Rasul Paulus kenal adalah anak Allah yang dikatakan dia telah mati dan bangkit pula dari antara orang mati. Dia yang lahir ke dunia menjadi perantaran Allah untuk menyatakan kasih kepada manusia. Dengan kata lain, Kristus adalah anak Allah yang turun ke dunia langsung. Meski dia anak Allah dan dia datang ke dunia dengan kuasa, tetapi dia mengambil wujud manusia yang lemah, manusia yang hina. Maka sebagaimana firman Tuhan yang juga dinyatakan dalam nubuat Nabi Yesaya, di dalam bacaan kita yang pertama, Yesaya 7 ayat 10 sampai 15, di mana firman Tuhan melalui Nabi Yesaya kepada Raja Ahaz, Raja Yehuda yang saat itu tengah ketakutan karena telah diserang oleh orang-orang Aram yang bersekutu dengan orang-orang kerajaan Israel Utara. Dia dikuatkan dengan sebuah jaminan, di mana firman Tuhan mengatakan bahwa akan ada saatnya Allah memberi tanda keselamatan, yaitu melalui seorang anak laki-laki yang dinamakan Immanuel. Immanuel kita tahu artinya adalah Tuhan beserta kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di minggu Advent yang keempat ini kita kembali dikuatkan di dalam semangat penantian akan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Sekaligus
dalam semangat merayakan hari Natal, hari kelahiran Kristus. Minggu ini adalah minggu terakhir minggu Advent. Harusnya persiapan kita sudah semakin mantap, bukan sebaliknya malah semakin rapuh oleh karena kesibukan-kesibukan duniawi, oleh karena pertengkaran-pertengkaran dan saling menyombongkan diri. Maka mari patuh dan taat kepada firman Tuhan. Natal adalah momen di mana kita harusnya saling berdamai, menikmati betapa beruntungnya kita sebagai orang-orang yang mengenal Kristus, orang-orang yang hidup di dalam firman Tuhan. Bukan malah bertengkar dan saling menyombongkan diri di dalam mempersiapkan Natal, karena makna Natal yang sesungguhnya tidak ada ego dan kesombongan di dalamnya. Yesus Kristus, Anak Allah yang berkuasa, Ia turun ke dunia, lahir dalam wujud manusia biasa, peduli kepada dunia ini, bahkan mau mati di dalam kondisi yang tidak biasa ya. Mati disalibkan itu bukan kematian yang wajar, tetapi Ia mau, Ia rela. Itu menunjukkan kasih yang sempurna dari Allah. Semua karya Kristus di dunia yang tersurat di dalam Injil itu menyatakan kasih Allah yang sempurna bagi kita manusia. Kasih yang sempurna, tidak ada kesombongan, tidak ada keangkuhan, tidak ada ego. Maka mari kita tanya diri kita, tanya hati kita. Pantaskah kita kalau kita menunjukkan ego, keangkuhan, menyombongkan diri di dalam masa-masa penantian Kristus datang kembali, di dalam masa-masa persiapan Natal? Wajarkah kita ketika kita bertengkar dengan teman kita satu persekutuan? Apa-apa maunya yang mahal, seragam harus mahal, makanan harus mewah dan enak, dekorasi juga harus wah. Padahal Yesus saja lahir di kandang domba, lahir dalam wujud manusia biasa. Dan terlebih lagi saat ini konteks kehidupan bangsa kita, konteks kehidupan dunia kita sedang dalam masa pemulihan dari COVID-19. Belum 100% pulih. Lalu kemana rasa syukur kita? Masih diberi kesempatan untuk merayakan Natal di tahun ini, setelah 2 tahun kita hanya merayakan Natal di rumah masing-masing. Di mana rasa syukur kita? Sehingga kita menunjukkan ego, mengutamakan kepentingan sendiri, mau bertengkar, menimbulkan perpecahan. Di mana rasa syukur kita? Saudara yang dikasihi Tuhan, persiapan Natal yang terbaik adalah merendahkan hati kita dan menjaga persatuan sebagai sesama orang percaya. Jangan gara-gara makanan kurang banyak kita bertengkar. Jangan karena seragam kurang mahal kita bertengkar. Jangan karena masalah pohon terang kita saling menyalahkan, kurang bagus, kurang besar, rusak dan lain-lain. Mari persiapan Natal yang sesungguhnya itulah yang kita utamakan. Merendahkan hati dan menjaga perdamaian kita. Jangan sampai ada dari kita yang mengutamakan kepentingan pribadi di dalam persiapan Natal. Cari-cari alasan supaya kepentingan kita bisa dilaksanakan. Cari-cari keributan. Pertengkaran itu melelahkan. Maka jangan bertengkar. Hiduplah di dalam damai. Mari berkaca pada firman Tuhan. Bagaimana Rasul Paulus sangat bangga menjadi orang percaya. Dia sangat bangga menjadi rasul. Dia sangat bangga memberitakan Injil. Rasa bangga yang tidak pernah berubah menjadi kecewa. Tidak seperti seorang bapak yang ketika dia punya adik seorang pejabat, rasa bangganya seketika berubah menjadi kecewa karena jabatan yang dimiliki adiknya, kesuksesan yang dimiliki adiknya tidak terasa, tidak ternanam dalam bahasa Karo bagi kehidupannya. Berbeda dengan kita sebagai orang Kristen.
kasih Allah, kasih Kristus, anak Allah yang berkuasa, sungguh-sungguh terasa, ternanam. Dia yang turun ke dunia, dia peduli, menunjukkan kasih kepada manusia, rela mati untuk menunjukkan penebusan dosa bagi manusia. Ingat doa dan harapan Rasul Paulus kepada jemaat Roma. Dia berharap dan berdoa agar kasih karunia Allah menyertai mereka. Immanuel, Tuhan beserta kita. Saat ini pun Immanuel, Tuhan beserta kita. Dan siapakah orang-orang yang seringkali kita doakan dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah hanya keluarga kita saja? Apakah saudara-saudara kita yang jauh tinggal dari kita? Pernahkah kita berdoa bagi seluruh gereja-gereja dan seluruh orang-orang percaya? Sebagaimana doa Rasul Paulus. Dia belum mengenal jemaat Roma, tapi dia mau berdoa dan berharap kasih Kristus menyertai mereka. Pernahkah kita mendoakan orang-orang yang sakit? Pernahkah kita mendoakan rumah tangga yang sedang tidak akur, tidak harmonis? Atau kita hanya mendoakan kepentingan kita saja? Mari berkaca pada firman Tuhan. Kiranya kita tidak pernah lupa mendoakan semua orang percaya, supaya kasih karunia Allah menyertainya juga. Immanuel. Kiranya kasih Allah beserta kita dan beserta seluruh umat percaya, seluruh bangsa ini. Doa dan harapan ini sekaligus menjadi pernyataan iman kita, bahwa dimanapun kita berada, apapun kondisi kita, bergumul dalam masalah apapun, sakit apapun kita saat ini, patah hati apapun yang sedang kita alami saat ini, Immanuel, Tuhan beserta kita. Mengikut Kristus bukan berarti tidak ada masalah, tetapi ketika kita punya masalah, kita punya Allah yang luar biasa, yang senantiasa menyertai kita dan menguatkan kita. Yesus, anak Allah yang berkuasa, Ia merendahkan diri dengan turun ke dunia, datang kepada manusia. Banggakah kita sebagai orang Kristen? Banggakah kita punya Kristus yang luar biasa? Kalau bangga, mari seperti Rasul Paulus beritakan Injil. Beritakan kasih Allah Bapa dengan cara mendoakan saudara-saudaramu, mendoakan dunia ini agar 100% pulih. Dan juga rayakan Natal di dalam kedamaian, kerendahan hati. Jangan ada kepentingan pribadi dibawa-bawa di dalam perayaan Natal. Kesampingkan egomu. Jadi pembawa kabar baik. Karena Natal artinya kabar baik, kabar kelahiran, kabar sukacita. Mari beritakan kabar baik itu, baik melalui kata, perbuatan, dan media sosial yang ada, yang kita punya. Maka mari saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita bersyukur kita masih diberi kesempatan kembali untuk merayakan Natal. Dan percayalah, Immanuel, Tuhan beserta kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kasih Allah, kasih karunia-Mu menyertai kami, melayakkan kami kembali, mempersiapkan diri untuk merayakan Natal. Kiranya Bapa, kami bisa benar-benar mempersiapkan persiapan Natal yang sesungguhnya, dan merayakan Natal di dalam kerendahan hati, mengenyampingkan ego, dan benar-benar bisa memberitakan kabar baik bagi lingkungan sekitar kami, bagi teman kami satu persekutuan, dan bagi keluarga kami. Kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk melakukan firman-Mu, sehingga kami tetap merasa bangga dan merasa beruntung menjadi umat percaya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.